Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 95 akan menjelaskan tentang tugas makalah PKN yang berjudul Pengelolaan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Belum Optimal Menyebabkan Kemiskinan Negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Niratunisa. Perkenalkan, nama saya Filzah Insyira Anwar. Perkenalkan, nama saya Alif Badawi. Saya Bagas Mahendra. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Sumber daya alam merupakan komponen penting dalam mendukung kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi di berbagai negara. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam sektor kehutanan, pertambangan, perikanan, serta energi fosil seperti minyak bumi dan gas. Keberagaman kekayaan alam ini tidak hanya menjadi sumber pendapat negara, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan. Namun, di balik potensi besar tersebut, pengelolaan sumber daya alam seringkali menghadapi berbagai tantangan. Eksploitasi berlebihan, ketimpangan industri hasil, dan kerusakan lingkungan adalah masalah yang sering muncul akibat pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Penambangan hutan liar, pencemaran air oleh limbah industri, serta perubahan iklim yang dipicu oleh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berlangsung jawab oleh menimbulkan dampak buruk, baik terhadap ekosistem maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Karena banyaknya tantangan yang dialami oleh pengelolaan sumber daya alam, oleh sebab itu kami membuat penelitian tentang pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang belum optimal menyebabkan kemiskinan negara. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah ini disajikan sebagai berikut. Apa upaya pemerintah agar terjadi pengelolaan sumber daya alam yang optimal? Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan makalah ini disajikan sebagai berikut, yaitu mengetahui apa yang pemerintah agar terjadi pengelolaan sumber daya alam yang optimal. Bab 2. Kajian teori. Pengelolaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara, atau perbuatan mengelola. Sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Handayani-Grad, pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kekayaan. Menurut Adrian Sutendi, kekayaan merupakan abraksi yang dapat dimiliki, diahlikan, dibeli, maupun dijual. Menurut Paul Scholten dalam Zahnkenrad, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan, dan dapat diwariskan atau dapat diahlikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kekayaan memiliki arti sebagai harta benda, kekayaan, perbendaharaan, atau tempat menyimpan harta benda. Sumber daya alam. Menurut Surya Negara, sumber daya alam sebagai unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup.
Menurut Walter Ishart, sumber daya alam sebagai keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Menurut Valentine Jackson Kamen, sumber daya alam sebagai hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan yang dibutuhkannya, yaitu jumlah persediaan, sumber daya, serta cadangan. Optimal. Menurut Muhammad Nurul Huda, optimal artinya terbaik atau tertinggi. Menurut tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimal merupakan proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan. Mengoptimalkan berarti menjadi paling baik, paling tinggi, atau paling menguntungkan. Pengertian optimal menurut Purwadarmita adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Jadi, optimal merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Kemiskinan. Kemiskinan menurut Suparlan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Kemiskinan mempunyai banyak dimensi dan perumusan definisi. Kemiskinan merupakan sesuatu yang problematik pada tataran konsep maupun praktis tentang siapa yang dapat dianggap sebagai penduduk miskin, serta banyak hal tentang kehidupan masyarakat miskin, bahwa mereka memiliki akses pasar dan kualitas infrastruktur yang terbatas. Menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang dapat diterima secara universal. Negara. Menurut Max Weber, negara merupakan sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Menurut Prof. Mr. Sunarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Menurut Prof. Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama. Ketiga, pembahasan. Dampak pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Banyak sekali dampak yang terjadi jika sumber daya alam tidak dilestarikan secara maksimal. Salah satunya adalah banjir. Banjir seringkali terjadi di daerah manapun. Hal tersebut merupakan akibat ulah manusia yang tidak mau merawat lingkungan. Banjir sering terjadi karena manusia selalu membuang sampah sembarangan. Seperti banjir yang terjadi pada Sungai Ciliwung, sumber daya alam tersebut harusnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Namun pada kenyataannya, Sungai Ciliwung malah menjadi tempat sampah yang bergunung.
dari sampah-sampah yang dibuang masyarakat setempat, akhirnya pun terjadi luapan di Sungai Ciliwung. Diketahui dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, luapan Sungai Ciliwung dapat menyentuh angka 50 RT di Jakarta dan terendam banjir akibat meluapnya Sungai Ciliwung tersebut. Faktor yang menyebabkan pengelolaan sumber daya alam belum optimal. Pengelolaan sumber daya alam belum optimal karena berbagai faktor, diantaranya eksploitasi berlebihan, kebijakan anggaran, korupsi dan pendanaan politik, pelanggaran regulasi, lemahnya lembaga penegak hukum, minimnya peran masyarakat, penggunaan air bersih yang tidak tepat, alih fungsi lahan, kebijakan yang tidak merata, kendala lingkungan, dan kondisi alam. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah memiliki upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, diantaranya yang pertama, kebijakan pengelolaan sektoral. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti pengelolaan hutan, tambang, laut, dan perikanan. Yang kedua, kebijakan perlindungan lingkungan. Pemerintah menerapkan kebijakan umum untuk perlindungan lingkungan, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Yang ketiga, peningkatan koordinasi dan keterpaduan. Pemerintah meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, peningkatan pembiayaan. Pemerintah meningkatkan pembiayaan pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Yang terakhir, peningkatan peran serta masyarakat. Pemerintah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengelola sumber daya alam. Yang keempat, ada penutup kesimpulan, yaitu yang pertama ada pengelolaan sumber daya alam sangat penting dalam rangka mensejahterakan seluruh rakyat. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara optimal agar dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Yang ketiga, dalam pengelolaan sumber daya alam harus ada kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat agar berjalan dengan baik dan optimal. Yang keempat, kita sebagai warga negara harus mulai dari diri sendiri dalam berpartisipasi dalam pelestarian sumber daya alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan pemborosan dalam penggunaan listrik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.